Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai pengadaan barang dan jasa khusus. Perpres nomor 16 pasal 59 tahun 2018 mengenai keadaan darurat. Ruang lingkup keadaan darurat meliputi siaga darurat atau antisipasi bencana. Kedua, tanggap darurat atau penanganan dampak bencana. Ketiga, transisi darurat ke pemulihan atau rehabilitasi bencana. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, atau bencana sosial. Kedua, pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan. Ketiga, kerusakan sarana atau prasarana yang mengganggu pelayanan publik. Keempat, bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, atau memberlakukan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keamanan dan ketertiban WNI di luar negeri. Kelima, pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana. Adapun proses PBJ penanganan keadaan darurat pada pasal 59 yaitu 1. PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan PBJ sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kegiatan PBJ sejenis. Kedua, penggunaan konstruksi permanen. Yang pertama, penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat. Kedua, kebutuhan penanganan hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen atau penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat. Selanjutnya, pembahasan pada PBJ di luar negeri atau pengadaan di luar negeri pada pasal 60. Yang pertama, dasar hukum untuk pengadaan barang atau jasa di luar negeri. Prinsipnya mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Kedua, dalam hal tidak dapat dilaksanakan, maka dapat menyesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang atau jasa negara setempat yang diatur oleh Menteri Luar Negeri. Adapun pembahasan mengenai pengecualian dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Pasal 61 Tahun 2018. Dikecualikan untuk PBJ. Yang pertama, Badan Layanan Umum berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Yang kedua, dilaksanakan sesuai praktek bisnis yang sudah mapan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Berikutnya pembahasan mengenai penelitian, di mana pada kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkait dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimuat dalam pasal 1 angka 34. Penelitian dilakukan oleh yang pertama PA atau KPA pada KLPD sebagai penyelenggara penelitian dan pelaksana penelitian. Hal ini terdapat pada pasal 62 ayat 1. Pelaksana anggaran atau KPA pada KLPD sebagai penyelenggara penelitian memiliki kewenangan. Yang pertama itu menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional. Kedua, menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategis penelitian atau untuk mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Yang ketiga, melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian. Semua itu dimuat pada pasal 62 ayat 2. Adapun pelaksanaan penelitian antara lain yaitu yang pertama, individu atau kumpulan individu meliputi pegawai aparatur sipil negara atau non-pegawai aparatur sipil negara. Kedua, kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Ketiga, perguruan tinggi. Keempat, ormas. Dan kelima, badan usaha yang dimuat pada pasal 62 ayat 3. Adapun metode pemilihan pelaksanaan penelitian yaitu yang pertama melalui kompetisi yang dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian. Yang kedua, penugasan ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus, dimuat dalam pasal 62. Ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan Menristekdikti. PBJ melalui pelelangan atau seleksi internasional. Yang pertama itu bekerja sama usaha dengan badan usaha nasional, konsorsium, subkontrak lainnya. Kedua, pengadaan B atau PK bekerja sama dengan industri dalam negeri, pembuatan suku cadang dan pelayanan purna jual, dan diumumkan di situs web KLPD dan komunitas internasional. Ketiga, dokumen pemilihan dimuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bila ada penafsiran yang berbeda, maka dokumen disajikan dalam bahasa Indonesia. Keempat, pembayaran menggunakan mata uang rupiah yang dimuat pada pasal 63. PBJ dengan dana pinjaman atau hibah luar negeri dengan ketentuan umum. Yang pertama, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri, dapat dikonsultasikan kepada LKPP. Kedua, dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri atau disebut sebagai advance procurement yang dimuat pada pasal 64. Sekian dari saya, itulah penjelasan mengenai pengadaan barang dan jasa secara khusus. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.